Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fadiah Putri Rahadi dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini, saya akan mentutorialkan bagaimana cara penggunaan Wolfram Cloud dan Bluecat pada materi kelas 11 tentang limit fungsi trigonometri. Wolfram Cloud sendiri bisa digunakan sebagai tahap eksplorasi konsep atau penyelesaian soal-soal. Sedangkan Bluecat bisa digunakan untuk tahap evaluasi pembelajaran. Oke, baik, langsung saja kita ke tutorial Wolfram Cloud. Oke, sekarang langkah pertama kita browse Wolfram Cloud. Nah, kemudian klik yang ini. Nah, sebelum masuk ke sini, kalian harus login terlebih dahulu ya. Nah, ini saya sudah login dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian, pencet yang New Notebook. Nah, akan ada kertas kosong seperti ini. Kemudian, akan kita isi soalnya. Sebentar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 soal tentang limit fungsi trigonometri. Kita langsung saja ke yang soal pertama. Jika f(x) sama dengan sin kuadrat 3x, maka limit f(x) tambah 2p dikurang f(x) per 2p, di mana p mendekati 0 adalah. Nah, jadi Wolfram Cloud itu dia berbasis coding ya, teman-teman. Jadi, kita tulis codingannya yang ada di sini. Selanjutnya kita tulis fungsinya f titik 2 sama dengan sin 3x pangkat 2, enter. Nah, untuk penulisan fungsi seperti sin, cos, tan, kemudian limit, dan lain-lain, itu harus menggunakan huruf kapital ya depannya. Limit, enter, f(x) ditambah 2p, kita tulis fungsi yang soalnya ini, 2p dikurang f(x) dibagi 2p. Enter, p, di mana p-nya mendekati 0. Garis miring 2 kali, kemudian full simplify. Artinya, dia akan mengeluarkan output atau hasil yang paling sederhana. Kemudian untuk mengeluarkan output, pencet Shift dan Enter. Nah, di sini terlihat outputnya atau hasil dari limit tersebut adalah 3 sin 6x. Ini adalah persamaan yang paling sederhana. Hasil yang paling sederhana. Kemudian, lanjut kita ke nomor 2. Untuk penggunaan Wolfram ini, mungkin saya akan mencontohkan 3 soal saja ya. Lanjut soal yang kedua, kita langsung masukkan soalnya. Limit SQRT, berarti itu artinya akar ya. Akar kurung siku tan pi. Nah, untuk penulisan pi-nya pun ketik manual kayak gini ya, jadi tidak menggunakan simbol pi dalam matematika seperti biasa. Untuk soalnya itu limit akar dari tan pi x dikurang x kuadrat dikurang 1 dibagi 4 dikurang 4x ditambah sin 2 dikali pi x dikurang pi, di mana x-nya mendekati 1.
Oke, ini Pi-nya ditulis seperti biasa, Px dikurang Pi dikurang X kuadrat menggunakan pangkat seperti ini, X pangkat 2 dikurang 1 dibagi 4 dikurang 4X ditambah sin 2 dikali Pi X dikurang Pi. Nah, untuk tutup bukanya juga harus diperhatikan ya. Jangan lupa pakaiin koma di belakangnya, kemudian X, di mana X-nya mendekati 1. Terakhirnya tetap pakai full simplify. Kemudian shift enter. Nah, keluar hasilnya adalah 1/akar 2. Ya, soal yang terakhir, limit dari X dikurang Pi per 2 dikuadratkan sin X dikali sin X per cos kuadrat X, di mana X-nya mendekati Pi per 2. Kita langsung tulis saja soalnya, limit di enter X dikurang Pi per 2 pangkat 2 dikali sin X dibagi cos X pangkat 2, koma, tutup X-nya mendekati Pi per 2. Kemudian enter, tutup siku, full simplify. Kemudian shift enter. Oke, keluar hasilnya adalah 1. Oke, kemudian untuk menyimpan file ini kita bisa rename dulu filenya, misalnya adalah soal limit fungsi trigonometri kelas 11. Nah, kemudian ini kalau kita mau download, tinggal pakai yang panah ini, nanti dia ke-download dengan formatnya .nb. Atau mau kita open as PDF juga bisa, duplicate, dan lain-lain. Kemudian ada insert, kita juga bisa menambahkan image di sini. Oke, baik. Mungkin segitu saja untuk pembahasan Wolfram Cloud dari saya. Selanjutnya kita akan bahas tentang BlueCat. Kita browse di pencarian BlueCat. Nah, pilih yang ini. Oke, di sini tampilan awal akan seperti ini. Kita sign up aja dulu. Nah, ini setelah sign up akan tampil seperti ini. Ini sudah saya coba 2 ini. Ini percobaan saya sudah mencoba menggunakan BlueCat sebelumnya. Nah, di sini ada menu-menu BlueCat, ada create, discover, my set, favorite, history, homework, play, dan settings. Untuk membuat soal baru yang ingin kita buat sendiri, kita gunakan menu yang create ini.
Sedangkan kalau kita mau langsung mengambil soal dari Booklet, kita bisa pakai menu yang Discover. Oke, kita coba dulu yang Discover. Nah, kan seperti ini nih. Banyak soal-soal yang sudah disediakan oleh Booklet. Kita tinggal pilih materi mana yang mau kita evaluasikan gitu. Nah, untuk sekarang karena kita akan membuat soal sendiri, membuat manual, kita pilih menu yang Create ya. Di sini ada tampilannya akan seperti ini. Untuk tampilan Create, ada title, description, ada image, terus ada yang Quizlet import, kita yang manual. Kemudian untuk title-nya kita tulis misalnya soal evaluasi limit fungsi trigonometri. Nah, untuk description-nya, tell users about your question set. Kita tulis saja soal limit fungsi trigonometri kelas 11. Nah, ini kalau mau ada image-nya, cover image, upload file, pilih aja dari file yang udah kalian download atau gambar yang kalian buat. Nah, misalnya seperti itu, kemudian create set. Nah, akan tampak seperti ini ya. Kemudian, untuk menambahkan pertanyaannya, bisa klik yang tanda ungu ini yang ada tanda tambahnya. Nah, untuk question-nya kita bisa tulis langsung manual, ketik seperti biasanya pakai pada keyboard. Atau karena ini adalah soal matematika, kita juga bisa menggunakan equation nih. Bisa menggunakan equation, atau image, atau audio. Karena kita butuhnya ada persamaan, kita gunakan yang persamaan matematikanya ya. Kita gunakan, untuk soalnya sama, tadi saya juga sudah menyiapkan. Oke. Soalnya ini, dan kita mungkin hanya mengambil beberapa soal saja. Ini ada limit ya, langsung. Limit X mendekati Pi per 4. Pi per 4. Pi per 4. Kemudian fungsinya adalah, ini kita pakai yang A per B. 1 dikurang 2 sin X dikali cos X. Dikali cos X. Untuk yang bawahnya dibagi sin X dikali sin X dikurang cos X. Insert. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jawabannya pun kita masukkan secara manual. Di sini ada 1, kemudian setengah. Nah, untuk penulisan equation juga kita bisa gunakan yang di sebelah sini nih. Add math yang untuk pilihan. Setengah, berarti 1/2. Insert. Yang ketiga ada akar per 2. Akar 2. Akar 2 berarti pakai yang ini. Insert. Terus yang keempat 0. Nah, untuk kunci jawabannya adalah yang 0 ini. Berarti kita checklist yang kunci jawabannya, yaitu si 0-nya. Kemudian kita save. Nah, ada muncul di sini question 1. Kemudian kalau mau nambah lagi, bisa
add question lagi. Kita masukkan misalnya yang nomor 2. Soal yang kedua, limit X mendekati 0, sin 2X dikurang 2 sin X dibagi X pangkat 3. Untuk pilihannya di sini ada 3/2, ada -1, ada 1/2, dan ada 1. Untuk kuncinya adalah yang B, -1. Kemudian kita save. Nah, jadi ada 2 question seperti ini. Kemudian kalau kita mau tambah, nah ini kan pilihannya tadi adalah multiple choice ya, atau pilihan ganda. Kita juga bisa yang membuat essay, pilihnya yang typing answer. Nah, akan seperti ini. Untuk memasukkan soalnya pun masih sama, ada image, math, sama audio. Nah, kita coba yang nomor 6. Kita pakai yang persamaan matematikanya, berarti limit X mendekati 0, X dikurang sin 2X dibagi X ditambah sin 3X. Nah, kita tulis jawaban yang mungkin, yang sekiranya siswa bakal jawab itu. Jawaban yang benarnya yaitu, di sini kan jawabannya adalah min 1/4. Atau kalau kita mau nambah jawaban lain, misal jawabannya tuh bisa 2 atau bisa 3. Nah, kita bisa tambahin nih, add alternative answer. Karena di sini jawabannya udah pasti min 1/4 ya, jadi possible answer-nya cuma 1, ini kita hapus aja. Ya, kalau udah kita save lagi. Ya, ini kita sebagai contoh sudah memasukkan 3 question. Kalau sudah, bisa di save set. Nah, untuk membagikannya ke siswa, kita bisa pilih yang host ini. Kalau kita mau mainin langsung, kita pilih yang host. Nah, di sini ada model gamenya, permainannya kita mau yang mana nih? Kita bisa pilih banyak pilihannya, misal kita mau pilih yang cafe. Nah, ini pengaturannya juga bisa diatur. Kalau sudah, pilih host. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Kalau sudah, nanti host now. Nah, kalau sudah keluar kayak gini, game ID-nya kita bisa berikan ke siswanya, atau pakai barcode juga kita bisa langsung kasih ke siswanya. Nanti siswa memasukkan kode atau game ID-nya, kemudian akan tampil pesertanya di sini. Ini kan masih 0 ya, tidak ada yang masuk. Tapi nanti kalau kita sudah bagikan ke siswa, bakal bertambah nih, pesertanya ada berapa. Kalau mau kalau kita mau menugaskan PR, bisa juga tadi menggunakan fitur yang assign homework. Nah, kemudian yang assign now. Nah, ini bisa nih kita bagikan si barcode-nya lagi atau link ini ke siswa.
Nah, nanti kalau sudah siswanya mengerjakan, bakal terlihat leaderboard-nya di sini, berapa skor yang diperoleh oleh siswa. Nah, mungkin segitu saja pembahasan mengenai Wolfram Cloud dan Bluecat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.